Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Somi, nomor BP 17 10 11 56 11 00 10, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang insya Allah akan melaksanakan seminar praktek lapangan industri yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Cara Penggunaan Aplikasi Refasail dengan menggunakan program PHP MyAdmin di PT PLN Persero Rayon Belanti, Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah mendukung saya selama ini, serta kepada Bapak John Ferry Eskom MM Mkom selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian kepada Ibu Rini Sepriani MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian kepada Bapak Indra Wijaya SPD MPDT selaku Wakil Dekan 2 sekaligus dosen pembimbing. Kemudian kepada Bapak Mendrisal MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Kemudian kepada Ibu Yuliawati Yunus SPD MPDT selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan praktek lapangan industri. Kemudian kepada seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia yang telah memberikan saya ilmu selama ini. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak Manajer dan Supervisor serta stafnya yang telah memberikan saya ilmu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PTI 17. Perancangan dan pembuatan cara penggunaan aplikasi Refasail dengan menggunakan program PHP MyAdmin di PT PLN Persero Rayon Belanti, Padang. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Praktek lapangan industri atau PLI adalah salah satu wadah bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk mengetahui ruang lingkup dunia kerja. Guna untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan dan cara kerja di instansi atau perusahaan bersangkutan, serta dapat menerapkan teori yang diperoleh pada waktu perkuliahan agar mencapai keahlian yang profesional. Praktek lapangan industri merupakan salah satu kegiatan perkuliahan pendidikan teknik informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai tanggal 28 Februari 2020 di luar lingkup kampus. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari. Yang dilaksanakan oleh penyusun di PT PLN Persero Rayon Belanti, Kota Padang. PT PLN Persero ULP Belanti bergerak dalam bidang jasa yaitu penjualan tenaga listrik. PT PLN Persero termasuk salah satu badan usaha milik negara BUMN. Praktek lapangan industri ini dilakukan untuk menambah wawasan dan merupakan wadah pengenalan lingkungan kerja. Kantor PLN Kota Padang ini melayani kebutuhan listrik masyarakat seperti pengajuan pemasangan listrik, pengajuan pemasangan baru, ganti KWH meter, tambah daya, cek tagihan listrik PLN, pembayaran listrik tagihan, komplain, dan lain-lain. B. Batasan masalah. Penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada cara penggunaan aplikasi Refasail dengan menggunakan program PHP MyAdmin di PT PLN Persero Rayon Belanti, Padang. C. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dalam pembahasan laporan ini adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Refasail dalam penginputan atau pengarsipan data-data pelanggan yang dapat dipahami secara sendiri tanpa harus dijelaskan. D. Tujuan penulisan. Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memahami pengelolaan data, penginputan data pada sistem aplikasi Refasail menjadi lebih mudah dengan menggunakan bantuan dari aplikasi cara penggunaan aplikasi Refasail. E. Manfaat. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi PT PLN Persero Rayon Belanti, Kota Padang, Sumatera Barat, membantu mempermudah pegawai baru, anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi dalam penginputan atau pengarsipan data dengan menggunakan aplikasi cara penggunaan Refasail.
Pengguna tidak harus menunggu pegawai lain menjelaskan tentang aplikasi Refasail karena sudah ada aplikasi yang menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut. Manfaat bagi penulis yaitu mengetahui cara pembuatan aplikasi menggunakan PHPMyAdmin, mengerti penggunaan aplikasi yang dihasilkan dari aplikasi Refasail, mengetahui cara penginputan data atau pengarsipan. F. Deskripsi perusahaan. 1. Sejarah ringkas PT PLN Persero. Sejak permulaan tahun 1868, daerah Ombilin Sawalunto menjadi terkenal dan penting pada saat Insinyur W.H. de Graaf menemukan lapisan-lapisan dan ladang-ladang batu bara tepi Sungai Ombilin. Setelah tambang Ombilin berhasil menemukan daerah pengolahan batu bara di bawah tanah perbukitan. Pada tahun 1892 didirikan sebuah sentral listrik tenaga uap di Desa Salak yang berjarak kurang lebih 10 km dari Sawalunto di dekat Sungai Ombilin. Pada tahun 1912 pembangun sebuah sentral listrik dengan tenaga uap yang bernama Sentral Listrik Uap Kampung Durian. Pada tahun 1914 sentral listrik tenaga uap Kampung Durian tersebut telah beroperasi dan menyalurkan aliran listrik untuk kepentingan-kepentingan pelabuhan kapal Teluk Bayur, bengkel besar kereta api. Pada tahun 1924 karena lebih energi maka pemerintah Kota Padang mulai membangun gardu-gardu transformator beberapa lokasi, mendirikan saluran-saluran udara rendah yang berasal dari rel-rel kereta api. Pada tahun 1942 sampai tahun 1945 masa pendudukan Jepang, sentral listrik Kampung Durian Padang tetap jalan seperti biasa, tetap berpusat pada Ombilin Sawalunto yang bernama Padang Hatsudenso, dan pendistribusian tetap ditangani oleh Balai Kota Padang, Padang Siakuso. Pada tanggal 19 Desember 1948, hubungan administrasi dan teknis antar sentral listrik Kampung Durian dengan PNTBO Sawalunto terpusat. Pada tahun 1952, sentral listrik pindah ke perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik Sumatera Tengah. Wilayah Sumatera Barat saat ini memiliki 3 cabang, yaitu cabang Padang, cabang Bukit Tinggi, dan cabang Solo. Terakhir di tahun 2008 dioperasional PT PLN cabang Payakumbuh. Untuk cabang Padang sendiri memiliki beberapa ULP yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut, yaitu ULP Belanti, ULP Kuranci, ULP Tabing, ULP Indarung, ULP Pariaman, ULP Lubuk Alung, ULP Sicincin, Painan, Balai Selasa, Tuo Pejat, dan Kerisik Tuo. 2. Makna logo. Bentuk lambang yang digunakan oleh PT PLN Persero sudah sesuai dengan tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara nomor 031 DIR 76 tanggal 1 Juni 1976 mengenai pembakuan lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. 3. Ada visi, misi, dan moto perusahaan. Visinya yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Misinya yaitu 1. Melanjutkan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan. Motonya yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Electricity for a better life. 4. Struktur organisasi PT PLN Persero Rayan Belanti. Yang pertama, manajer ULP yaitu Bapak Mulya Warman. Yang kedua, ahli kinerja yaitu Bapak Eri Warman. Supervisor transaksi energi yaitu Bapak Eri Dharma Putra. Supervisor PA yaitu Bapak Agung Dwi Kersanto. Supervisor teknik yaitu Hendra Prianto. Pejabat K3L yaitu Ibu Nurul Alfia. Kemudian ada JO catat meter dan pembuatan rekening yaitu Bapak Fadli Nazmi.
Kemudian ada JA pengendalian susut dan PJU Bapak Guna Setiawan. JE pengendalian susut dan PJU yaitu Bapak Afdal Husni. JT APP Bapak Fadil Muhammad. HARP APP itu Bapak Rusdio Putra. JT pemutusan dan penyambungan yaitu Bapak Andrian Pratama. AE penyambungan dan pemutusan yaitu Ibu Fitri Yenti Elva. Kemudian asisten analisis PP itu Bapak Muhammad Azizul Hakim. Junior analisis PP itu Ibu Wiradani Nasution. JT pengendalian konstruksi yaitu ada Bapak Marta Eka Santoso. JO OPDIS yaitu Bapak Muhammad Fajri. JT Hardis yaitu Bapak Asep Kurniawan Putra. JF ADM teknik yaitu Bapak Muhammad Lukman Hakim. G. Deskripsi kegiatan industri atau pekerjaan. Kegiatan umum PT PLN Persero ULP Belanti yaitu pelayanan kepada pelanggan seperti permintaan pasang baru atau sambung baru, permintaan penambahan daya, permintaan perubahan tarif, permintaan penyambungan sementara, permintaan perbaikan atau pembongkaran sambung rumah, pembacaan meteran listrik, pembuatan rekening listrik, pembangunan gardu-gardu distribusi, pembangunan tiang, penyambungan baru, tambah daya dan tambah tarif. H. Perencanaan kegiatan praktik lapangan industri. Dalam praktik kerja lapangan ini, penulis ditempatkan pada bagian pelayanan pelanggan dan administrasi. Bagian ini merupakan bagian yang penting dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan, terutama dalam bidang pelayanan pelanggan. Selama melakukan kegiatan praktik lapangan industri di bagian pelayanan pelanggan dan administrasi dari tanggal 20 Januari hingga 28 Februari 2020, penulis harus mematuhi semua prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai berikut. Mulai jam kerja 7.30 WIB sampai jam 6.30 WIB, hari Sabtu dan Minggu libur. Hari Senin sampai Jumat jam istirahat pukul 12 sampai 14 WIB. Tidak boleh datang terlambat dan pulang cepat, harus sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan kecuali ada hal tertentu. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah selesai membuat laporan PLI, secepatnya laporan tersebut diserahkan ke pembimbing industri untuk dicek jika terdapat kesalahan. Pakaian peserta PLI untuk Senin sampai Kamis menggunakan baju hitam putih, kemudian untuk hari Jumat menggunakan pakaian batik. Di pelaksanaan kegiatan praktik lapangan industri. 1. Mencetak ulang 111 perubahan data langganan melalui aplikasi pelayanan pelanggan terpusat AP2T. Memproses ganti KWH meter menggunakan aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Memproses perubahan daya individu melalui aplikasi pelayanan pelanggan terpusat. Mengerjakan REFAS, membuat berita acara pelanggan ragu-ragu, survei ke lapangan untuk melihat lokasi PRR. Memproses surat masuk melalui aplikasi manajemen surat atau AMS. J. Hambatan dan penyelesaian. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada saat melaksanakan praktik lapangan industri di PT PLN tersebut seperti kurang mendalamnya pemahaman aplikasi, belum adanya pendalaman pemahaman aplikasi dari karyawan, hanya memberikan dasar-dasar dari aplikasi yang dipakai, waktu magang yang bisa dikatakan sebentar hanya terlaksanakan selama 30 hari. Penyelesaian terhadap ketidakpahaman dari aplikasi dapat ditanyakan secara satu persatu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi yang belum dipahami tersebut, seperti pemeriksaan tagihan pembayaran listrik pelanggan dalam beberapa bulan. Temuan menarik. Adapun hal menarik yang penulis temukan selama melakukan praktik lapangan industri di PT PLN Rayon Belanti yaitu pada bagian pengarsipan data-data pelanggan yang menggunakan aplikasi REFAS untuk mengarsipkan data pelanggan, di mana aplikasi ini dikelola khusus oleh tim REFAS. Setelah data pelanggan tersebut diproses ke dalam aplikasi REFAS, data pelanggan tersebut diarsipkan ke dalam ruang AIL. Aplikasi REFAS AIL yang dilakukan setelah mempelajari aplikasi dari orang yang telah melakukan REFAS. Bagi orang yang baru masuk atau bagi orang yang sedang melakukan praktik lapangan di PLN, sulit bagi mereka untuk mengetahui apa itu REFAS AIL, karena dari karyawan yang berada di sana juga tidak selalu fokus dalam memperkenalkan REFAS AIL karena banyaknya kegiatan lain yang mungkin mereka anggap lebih penting daripada mengarsipkan data. Bab 2. Topik pembahasan, latar belakang pemilihan topik. REFAS
berupa aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pengarsipan data pelanggan. Aplikasi ini dikelola khusus oleh tim Revas. Setelah data pelanggan tersebut diproses ke dalam aplikasi Revas, data pelanggan tersebut diarsipkan ke dalam AIL. Aplikasi Revas AIL dapat dilakukan setelah mempelajari aplikasinya dari orang yang telah melakukan Revas. Bagi orang yang baru masuk atau bagi orang yang sedang melakukan praktik lapangan di PLN, sulit bagi mereka untuk mengetahui apa itu Revas AIL. Karena dari karyawan yang berada di sana juga tidak terlalu fokus dalam memperkenalkan Revas AIL karena banyaknya kegiatan lain yang mungkin mereka anggap lebih penting daripada pengarsipan data. Maka dari itu, penulis melakukan sebuah analisis perancangan dan pembuatan tentang cara penggunaan aplikasi Revas AIL dengan menggunakan program PHP MyAdmin di PT PLN Rayon Beranti Padang. B. Kajian teoritis. 1. Perancangan. Perancangan adalah sebuah proses yang mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. 2. Aplikasi. Menurut Pressman 2012, aplikasi adalah program-program mandiri yang menjawab kebutuhan bisnis yang terinci. Aplikasi-aplikasi dalam bidang ini melakukan pemrosesan data bisnis atau data teknis, mendukung berjalannya operasi-operasi bisnis atau pengaturan pengambilan keputusan teknis. 3. Arsip dan kearsipan PLN. Arsip ialah segala kertas naskah, buku, foto, film, Microsoft Film, rekaman suara, gambar, serta bagian dokumen-dokumen lain dalam segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh satu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi-fungsi, kebijaksanaan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. C. Proses pelaksanaan kegiatan atau produksi. 1. Metodologi pengumpulan data. Penulis menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data sebagai dasar pembuatan aplikasi. Cara penggunaan Revas AIL yaitu metode studi kepustakaan dan metode observasi. A. Metode pustaka. Penulis melakukan studi pustakaan, literatur sejenis baik berupa buku-buku, artikel, internet maupun sumber informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sebagai bahan acuan dalam membuat sebuah aplikasi sesuai kebutuhan. B. Metode observasi. Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pengarsipan perusahaan BUMN dan mengkaji langsung apa kekurangan dari pengarsipan data-data pelanggan tersebut. 2. Perangkat yang dibutuhkan yaitu perangkat keras. Komponen ini merupakan komponen pertama yang sangat diperlukan dalam pembuatan aplikasi yang dirancang. Dalam hal ini merincikan spesifikasi hardware adalah sebagai berikut: laptop atau printer untuk mencetak hasil laporan jaringan internet. B. Perangkat lunak, yaitu ada Sampipi, membuat sebuah sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP. Notepad++. Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode yang berjalan di sistem operasi Windows. Web browser. Web browser adalah sebuah software aplikasi untuk menerima, menampilkan, dan menerjemahkan informasi dari World Wide Web. PHP MyAdmin adalah sebuah aplikasi pendukung untuk membuka software aplikasi web PHP MyAdmin. D. Pembahasan. Dalam mengarsipkan data, tentu perlu diketahui bagaimana cara pengarsipan data. Untuk mempermudah pengarsipan data, penulis merancang sebuah program dengan menggunakan PHP MyAdmin dan menggabungkan program tersebut dengan aplikasi pengarsipan data yang ada di perusahaan tersebut. Karena ada penggabungan program, maka untuk menjalankan aplikasi tersebut, penulis menggunakan software tambahan yaitu MySQL. Berikut beberapa bentuk layout dari aplikasi Revas AIL. A. Masuk ke halaman menu utama aplikasi Revas AIL. Pada menu utama terdapat beberapa menu pilihan yaitu cara penggunaan aplikasi Revas AIL, fungsi aplikasi Revas AIL. B. Masuk ke halaman cara penggunaan aplikasi. Halaman ini adalah halaman yang menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi, cara penginputan data pelanggan. Penjelasannya yaitu berisi gambar penginputan data pelanggan dalam bentuk box, di mana jika ditekan box akan muncul halaman yang menampilkan penginputan data secara lengkap.
Tampilannya seperti berikut. Gambar 31 halaman cara penggunaan aplikasi, gambar 32 halaman cara penggunaan aplikasi, gambar 33 halaman cara penggunaan aplikasi, gambar 34 halaman cara penggunaan aplikasi. C. Halaman penjelasan fungsi aplikasi. Halaman ini menjelaskan apa fungsi dari aplikasi Refasail, yaitu seperti gambar 35 halaman fungsi aplikasi. Dua aplikasi akhir, yaitu untuk mempermudah dalam menjalankan aplikasi. Cara penggunaan Refasail ini, penulis menggabungkan aplikasi yang telah dirancang penulis dengan aplikasi Refasail supaya pengguna aplikasi tidak bekerja dua kali dalam memahami cara penggunaan aplikasi Refasail, sekaligus agar dapat mencobanya langsung tanpa harus membuka jendela web browser baru. Berikut beberapa gambar aplikasi yang sudah digabungkan. Itu gambar 36 halaman awal aplikasi. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan pada PT PLN Melanti selama kurang lebih 1 bulan, penulis memperoleh banyak ilmu, di mana penulis mengetahui dan memahami aktivitas sebuah perusahaan. Selama melaksanakan praktek lapangan industri, penulis dapat menyimpulkan bahwa berhasilnya pelaksanaan PLI ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan PLI dengan instruktur atau pembimbing PLI berjalan dengan baik atau lancar. Saran. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan. Pada karyawan perusahaan, penulis berharap supaya bisa terus membimbing mahasiswa praktik lapangan industri. Penulis berharap agar selalu mempertahankan keramahan dan kebaikan dari bagian pelayanan pelanggan dan administrasi. Itu adalah hasil dari laporan praktek lapangan industri saya yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Cara Penggunaan Aplikasi Refasail dengan menggunakan program PHP MyAdmin di PT PLN Rayon Melanti, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.